Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas soal-soal psikotes online untuk tipe subtes jaring-jaring. Jadi nanti teman-teman akan disediakan beberapa soal tipe jaring-jaring saat mengikuti psikotes online. Jadi bagi yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian psikotes, maka teman-teman bisa menyimak video ini. Baik, jadi untuk soal-soal ini saya ambil dari sumbernya ebook Bank Soal Psikotes. Oke, kita mulai aja ke soal nomor 1. Di sini nanti ada bangun datar kayak gini, ada jaring-jaring yang teman-teman di sini disuruh untuk mencari gambar bangun ruang yang akan terbentuk dari jaring-jaring yang disediakan. Nah, untuk tipe jaring-jaring ini, langkah pertama untuk mengerjakan soal tipe jaring-jaring, teman-teman cermati ada berapa potongan jaring-jaring di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua. Yang pertama adalah bentuk lingkaran, yang kedua adalah bentuk seperti kerucut kayak gini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk kemungkinan jawabannya. Untuk yang B jelas salah karena ini yang akan terbentuk adalah tabung. Yang C juga salah karena kalau kita nanti lipat di sini terdiri dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 potongan. Sedangkan ini hanya 2 potongan saja. 2 potongan ini tips cepat juga dalam mengerjakan soal tipe jaring-jaring. Jadi teman-teman amati ada berapa potongan, ini kan ada 1, 2, berarti untuk jawaban kalau bukan 2 itu salah, ini juga salah, karena ada 1, 2, 3, ada 4, jadi yang C, D juga salah. Kemudian berarti tersisa jawaban A dan E. Nah, di sini teman-teman cermati perbedaan antara gambar A dengan gambar E ini terletak pada eh, apa akhir dari ini, dari sudutnya ini. Kalau kita lihat untuk tipe yang terbentuk nanti, ini kan dia lancip, maka akan gambarnya seperti ini. Sedangkan yang A ini nanti dia tumpul kayak gini. Jadi harusnya kalau yang A ini gambarnya nanti kayak gini. Sorry, bukan kayak gini. Untuk yang A nanti gambarnya itu kayak gini nih. Kayak gini. Itu untuk soal nomor 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada jaring-jaring kubus. Nanti teman-teman disuruh mencari gambar bangun ruang yang akan terbentuk dari jaring-jaring yang disediakan. Nah, tips dan trik untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, teman-teman cermati di sini bahwa misalnya untuk jawaban A, gambar depannya ini adalah B. Kalau kita lihat di sini gambar B dilipat nanti jadi bagian depan, maka ini otomatis akan menjadi bagian samping. Jadi di sini tuh harusnya C. Jadi untuk jawaban A salah. Oke, kita lanjut ke jawaban B. Jawaban B kita lihat di sini B berdekatan dengan D. Sedangkan kita lihat di sini B itu berjauhan dengan D. Harusnya B ini berdekatan dengan C. Jadi jawaban B juga salah. Untuk jawaban C, ini jawabannya benar karena setelah B ketika dilipat nanti sampingnya itu adalah C. Untuk yang D juga salah, B itu kan dekatnya sama C, bukan D. Harusnya C. Ini juga harusnya C. Yang E juga salah, A dengan D. Harusnya A ini berdekatan dengan B. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 yang tepat adalah C. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Jadi teman-teman bisa mencermati untuk tipe jaring-jaring kubus ini, kalau ada jawabannya kayak gini, teman-teman lihat misalnya di depan ini B, jadi teman-teman coba bentuk bangun kubus ini yang di depannya B, kemudian nanti mengikuti untuk samping kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya. Itu untuk tips mengerjakan soal tipe jaring-jaring kubus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, seperti telah saya jelaskan tadi bahwa teman-teman di sini cermati di sini ada berapa potongan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka
teman-teman pilih jawaban yang ada 5, yang terbentuk dari 5 potongan atau 5 jaring-jaring ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk jawaban B ini jelas salah, yang C juga 1, 2, 3, 4, ini ada 4 juga salah, yang D ada 1, 2, 3, 4 juga, maka salah. Yang E 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5. Yang A juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ada 5 juga. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang A dan E. Kemudian teman-teman cermati perbedaan gambar A dan gambar E ini terletak pada sisi atasnya ini ya, tumpul ataupun lancip. Nah, kalau teman-teman cermati di jaring-jaringnya ini dia lancip kayak gini. Sorry, tumpul maksud saya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A jawabannya. Karena dia akan terbentuk seperti ini, tumpul nanti, nggak lancip kayak yang E. Itu untuk mengerjakan soal tipe jaring-jaring. Jadi teman-teman cermati ada berapa potongan di sini. Nanti bisa teman-teman buat ngelakuin sistem eliminasi untuk menjawab soal yang paling tepat kayak gitu ya. Oke, untuk soal nomor 4, di sini disediakan ada 3 potongan. Ini potongan 1 misalnya, 2, dan 3. Nah, untuk bulatannya ini adalah berwarna putih, maka di sini untuk yang tipe 2 ini ada garis tegak lurus hitam. Jadi teman-teman pilih jawaban yang tegak lurus hitam, kemungkinan ini ataupun ini. Yang ini jelas salah karena di sini ada 2 garis hitam panjang ini juga salah karena nggak ada garis ke sininya. Jadi tersisa jawaban A, B, C. Nah, kemudian teman-teman coba untuk lipat ini. Jadi dia kalau dilipat akan terbentuk gambar seperti A. Yang B ini salah karena kalau kita lipat, yang ini nanti akan berada di samping sini harusnya. Harusnya di sini, bukan di samping kanan ini. Ini jelas salah karena ukuran panjang yang ini itu lebih kecil, sedangkan di sini ukurannya sebanding. Jadi itu juga salah jawabannya. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 juga teman-teman cermati di sini, kalau kita lipat nanti akan terbentuk tutupnya itu dari segitiga. Jadi ini otomatis salah. Ini juga salah. Kalau kita lihat di sini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lipatan. Ini yang B, kalau kita lihat, ketika ini kita lipat, ini ada 1, 2, 3, 3 segitiga yang di atas ini. Kemudian yang samping 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Jadi ini jawabannya yang nomor 5 ini adalah yang B. Yang C jelas salah karena ini hanya berupa tutup aja, jadi nggak ada bangun ke bawahnya. Kayak gitu. Ini juga salah yang D. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini gambarnya sama semua. Jadi dari sini potongan gambarnya kita nggak bisa eliminasi dari jumlah potongan gambarnya tadi yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini karena semuanya sama. Kemudian kita lihat di sini bentuknya aja. Gambar ini kan ada warna hitam-hitamnya ini. Nah, teman-teman cermati kalau ini kita lipat ke atas kayak gitu. Nanti yang ini akan ada di bawah. Yang hitam ini jadi di bawah. Jadi untuk jawaban A, C, dan E ini salah. Kemudian tersisa yang bulatan ini ketika kita kita lipat ke atas, maka yang bulatan ini akan berada di sini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, bukan di sini. Ini kita bisa lihat arahnya ya. Jadi
Gampang banget sebenarnya untuk tipe soal jaring-jaring, tapi teman-teman di sini perlu imajinasi yang luas sih. Itu saran dari saya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, ini ada bangun seperti ini. Kemudian teman-teman cermati bahwa ketika dia dilipat, nanti yang atasnya akan terbentuk bulatan putih ini, yang bawahnya akan terbentuk bulatan hitam. Nah, ini untuk gambar A ini adalah yang paling benar, karena 3 ini nanti ketika dilipat, kemudian sampingnya adalah 2. Yang B salah, karena ya di sini harusnya yang lipatan lingkaran putih. Yang C jelas salah, karena ini angkanya tidak sesuai, harusnya ini 3, ini 2. Yang D juga salah, harusnya 32. Yang E juga salah, harusnya 32, dan ini bulatan putih. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ada bangun dua potongan, potongan 1 dan potongan 2. Kemudian kita cermati bahwa ketika dia dilipat, nanti akan terbentuk gambar seperti gambar yang B ini. Yang A salah karena dia bentuknya tabung. Sedangkan B ini gambar jaringnya ini bukan tabung tapi seperti kerucut. Jadi yang A jelas salah. Yang C kenapa salah? Karena potongan ini nanti ketika dilipat dia ada yang dekat dengan ini dan yang satunya berada di bawah. Jadi yang tepat itu yang ini. Sedangkan ini berdekatan jarak antara yang satu ini dengan yang ini. Jadi salah. Yang D jelas salah karena tidak ada potongan ininya ya. Kayak gini. Ini juga jelas salah. Yang E juga jelas salah karena di sini bentuknya itu tumpul, sedangkan yang ada di gambar itu nanti akan terbentuk bangun ruang yang lancip. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan bentuknya itu berbeda-beda, tapi ada 2 yang sama, ya ini dan ini. Jadi kita cermati untuk gambar A itu ada 1, 2, 3, 4 potongan. 4 potongan jelas salah. Gambar B, 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5, tetapi di sini untuk gambar B ini dia jelas salah karena bentuknya ini seperti ini ya untuk gambarnya, sedangkan yang ini adalah segitiga. Ini kayak lebih ke semangka, jadi ini juga jelas salah. Yang C juga di sini kalau kita amati adalah jawaban yang paling tepat. Jadi kita bisa gambarkan ini adalah lipatan 1, ini yang 2, kemudian yang ini dan ini segitiga samanya itu adalah 3 dan 4, dan yang ini jadi nomor 5 tadi. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Yang D juga salah, yang E juga salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada lingkaran hitam, lingkaran putih, dan ada garis panjang hitam ini. Berarti kita lihat jawabannya. Yang B jelas salah karena ini terdiri dari 2 hitam, atas dan bawahnya. Yang ini juga salah karena nggak ada garis hitam di tengahnya. Sedangkan ketika ini dilipat kayak gini ke samping gitu, nanti akan terbentuk garis hitam ini. Dengan posisi nanti dia dibalik, jadi untuk nomor 10 ini nanti akan terbentuk seperti jawaban D ini. Kayak gitu ya. Karena yang hitamnya ini ada di atas. Ini juga di atas. Kenapa enggak yang ini jawabannya? Karena tadi ini ada hitamnya lagi di bawah, sedangkan ini harusnya putih. Kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 kita lihat bangunnya. Yang A ini salah. Kenapa salah? Jadi kalau kita lipat,
2-nya ada di depan, bulatan 1 ada di samping kiri, maka yang di samping kanannya ini harusnya kosong. Kosong seperti ini ya, kosong. Kemudian yang B, ini jelas salah juga karena ketika yang 3 dilipat di tengah, di depan ini maksud saya, maka yang sampingnya ini adalah kosong. Kosong juga. Yang C juga di sini salah karena 3-nya ini di depan, maka yang sampingnya itu harusnya kosong. Yang D, ini juga salah. Karena kalau ini di depan, nanti yang sampingnya ini harusnya yang bulatan 2. Sedangkan yang E ini jawaban yang tepat karena ini kita lihat ketika dilipat nomor 2 yang di depan ini, maka di samping kirinya adalah yang bulatan putih 1, yang samping kanannya ini kosong. Jadi yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ada 2 bangun. 1, 2. Kita lihat di sini tumpul. Maka jawaban yang tepat itu nanti yang tumpul. Nah, ini karena ada 2 potong ini, maka ini jelas salah, ini jelas salah karena ada 1, 2, 3, ada 4, ini juga. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, ini jelas salah. Yang ini juga salah karena samping atasnya ini bentuknya lancip, dan jawaban yang benar adalah yang D karena dia terdiri dari 2 bentuk. Satu ini gambar 2. Yang ini 1, yang ini bawahnya 2. Jadi untuk nomor 12 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 ada 1, 2, 3, 4, 5 potong dengan persegi panjang yang paling panjang dibandingkan 1 ini berwarna hitam. Kita lihat untuk jawaban A, ini jelas salah karena semuanya ini berwarna hitam. Harusnya ada yang berwarna putih, yang ini. Ini harusnya berwarna putih. Yang B ini jawabannya benar karena ini hitam, ini putih. Oke, jadi jawabannya yang B. Kalau udah ketemu jawaban di A atau di B, teman-teman nggak usah melihat atau menganalisis jawaban C, D, dan E, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang C, misalnya ini salah karena ini juga sama, ada 2 hitam, sedangkan ini harusnya putih. Yang ini harusnya yang ini yang hitam, yang ini yang putih. Ini jelas salah karena ini harusnya putih warnanya. Oke, kayak gini ya. Jadi 13 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, teman-teman bisa coba untuk membentuk dari jaring-jaring kubus ini menjadi bangun ruangnya. Kalau ini ada di depan, maka otomatis yang ini ada di samping kiri. Samping kiri, kemudian berarti kalau ini ada di samping kiri, maka yang ini ada di belakang. Jadi ini yang jawabannya salah, yang A. Untuk yang B, ketika ini ada di depan, ini tadi salah karena ada harusnya di belakang. Yang C, ketika ini di depan, maka ini ada di samping kanan. Ini yang C yang benar. Yang D jelas salah karena kalau ini ada di depan, maka ini dari sini aja udah kelihatan. Harusnya yang bulat, yang hitam, bukan yang perseginya. Oke, kayak gitu ya. Yang E jelas salah karena kalau ini ada di depan, harusnya di sini nanti terbentuk kayak gini, bulatan putih yang di luarnya itu ada bangun hitam ini. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Ada lipatan 3 ini, maka ketika dia terbentuk akan ada bentuk kayak gini nih. Jadi jawaban D, B ini jelas salah. Kemudian kita cermati bahwa untuk lipatan ini nanti ada di dekat dengan
bangun ininya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lipatan nanti, yang kemudian nanti di sini sampingnya itu adalah bentuk kayak gini, seperti trapesium kayak gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa pilih jawaban yang di sini yang ada ngebentuk trapesium itu yang B. Yang A jelas salah karena ini terdiri dari potongan yang sama kayak gini. Ada 4, sedangkan ini cuma ada 2 nih. Jadi yang jawaban yang B benar. Kalau yang C juga salah, yang D juga salah, yang E juga salah. Jadi yang tepat untuk 16 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Untuk soal nomor 17, teman-teman di sini disediakan jaring-jaring kubus, kemudian disuruh membentuk bangun ruang yang akan terbentuk dari jaring-jaring tersebut. Kalau kita cermati di sini, ketika ini ada di depan, maka otomatis ini ada di samping kanan, kemudian ini ada di belakang, ini ada di belakang, kemudian nanti ini ada di samping kiri. Jadi yang ini jelas salah. Kemudian untuk jawaban yang B, ketika ini ada di depan, maka ini ada di samping kosong, ini juga ada di bawah kosong, ini yang tepat, yang B. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah ketemu jawaban di A atau B, maka nggak usah melihat jawaban C, D, dan E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Untuk soal nomor 18, ada 3 bentuk. Putih, lingkaran hitam, dan bangun seperti trapesium ini. Nah, teman-teman di sini cermati, ini jelas salah, berarti yang kalau kita lihat, nanti di sini akan terbentuk di paling atasnya ini nanti akan terbentuk warna hitam. Jadi jawaban yang tepat ini yang D. Yang ini jelas salah karena harusnya di sini hitam. Ini juga salah karena harusnya hitamnya ini ada di sini nih. Hitam dari bangunnya itu. Ini jelas salah. Kemudian yang E juga jelas salah karena ini harusnya yang hitam. Kayak gitu ya. Jadi untuk nomor 18 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan bentuk, teman-teman di sini cermati ada satu bentuk persegi panjang ini. Jadi kalau kita lihat di sini jawaban yang paling tepat ini yang C. A, B, D, dan E ini jelas salah. Karena kalau kita lihat, kalau untuk jawaban yang A, itu dia bentuknya yang ini terdiri dari bangunnya seperti ini. Sedangkan ini ada melengkung kayak gini, jadi otomatis salah, harusnya kayak gini nih. Oke, jadi untuk yang B juga salah, karena ini tidak membentuk bangun yang seperti di jaring-jaringnya. Ada semacam segitiga, kan? Di sini nggak ada nih segitiganya. Oke, untuk yang D juga salah, karena ini ada bentuk seperti semangka ini. Yang di sini di jaring-jaringnya nggak ada. Yang E juga salah, karena di sini ada bangun kayak gini, sedangkan di jaring-jaringnya nggak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 20. Ada 3 bentuk. Ada 2 bentuk, tetapi ada 3 lipatan maksud saya. Nah, ketika kita lipat, maka akan terbentuk ini, dari persegi ini kan akan terbentuk sejenis tabung. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian kita cermati di sini, lingkaran putihnya ini berada di garis yang sama. Maka nanti akan terbentuk gambar yang E. Kenapa bukan gambar yang B? Karena kalau gambar yang B nanti harusnya di sini bulatan putihnya itu untuk menjadi bentuk tabung kayak B ini.
Sedangkan ini ada di sini, maka ketika disatukan, dilipat, akan terbentuk bangun ruang yang E. Oke, jadi itu untuk beberapa tipe soal yang ada di pola soal jaring-jaring. Biasanya ini sering banget keluar di soal psikotes, jadi teman-teman yang pertama itu tips dan triknya adalah menghitung ada berapa lipatan, kemudian setelah itu nanti teman bisa melakukan eliminasi jawaban yang memang misalnya harusnya ada 5 lipatan, tapi di jawabannya itu ada 4 lipatan, berarti itu jawabannya salah, kayak gitu. Jadi lakukan sistem eliminasi. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dari bentuknya. Biasanya ketika teman-teman udah ngelihat bentuk jaring-jaringnya itu seperti apa, maka teman-teman bisa langsung lakukan eliminasi jawaban. Kayak misal soal nomor 19 ini nih. Ini kan untuk soal nomor 19 jawaban A ini, dia ada bentuk seperti trapesium, sedangkan di jaring-jaringnya itu dia di sini bentuknya kayak gini. Jadi yang A jelas salah, yang B juga salah karena perseginya ini ada 2, sedangkan di sini cuman 1 dan yang satunya panjang, jadi otomatis salah. Yang D ini kan kayak gini ada bentuk semangka, di sini nggak ada, berarti salah. Yang ini juga ada kayak bentuk setengah lingkaran, di sini nggak ada, berarti jawabannya ini juga salah, kayak gitu. Jadi lihat dari bentuk jaring-jaring disamakan dengan bentuk yang ada di bangun ruang yang terbentuknya itu. Itu bisa jadi solusi alternatif bagi teman-teman dalam menjawab secara cepat tipe soal jaring-jaring, karena biasanya di soal psikotes ini nanti soalnya itu lumayan banyak, misalnya 20 soal, tetapi teman-teman dikasih waktu cuma 5 menit untuk menjawab 20 soal itu. Jadi satu soal itu nggak nyampe 1 menit, bahkan 30 detik untuk menjawab soal tipe jaring-jaring ini. Maka teman-teman sering latihan juga pelajarin tipe-tipe dari bangun ruangnya itu, dan tadi hitung berapa lipatannya, terus lakukan sistem eliminasi dan lihat bentuknya. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi penting bagi teman-teman yang harus dikuasai untuk menjawab soal tipe jaring-jaring. Mungkin demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.